Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel aku. Channel yang akan mengulas berbagai kisah misteri, kasus kriminal hingga sejarah. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang datang dari Blitar, Jawa Timur, yaitu tentang seorang ibu muda yang beberapa tahun lalu sempat dinyatakan hilang. Namun akhirnya ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya ditemukan dicor di lantai sebuah kamar di dalam rumah kosong. Dalam cerita kali ini kita akan dikenalkan dengan seorang laki-laki bernama Supriyo Handono alias Nuhan yang berusia 31 tahun. Dia ini adalah warga desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meskipun memiliki sifat yang pendiam atau yang bisa disebut kaku gitu ya teman-teman, Nuhan juga dikenal warga sekitar sebagai pekerja keras. Ketika masih lajang, Nuhan ini merantau ke Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencoba mengadu nasib. Di sana ia bekerja di sebuah pabrik tahu yang terletak di desa Lambusa, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Pada suatu hari, Nuhan bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya. Gadis muda itu bernama Fitriani. Fitriani sendiri adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dan sehari-harinya ia ini bekerja sebagai penjual nasi kuning dan kopi. Seiring berjalannya waktu, Nuhan dan Fitriani ini mulai pendekatan ya, atau istilahnya PDKT gitu ya. Dan diantara mereka mulai tumbuh benih cinta. Akhirnya mereka ini berpacaran. Setelah beberapa waktu menjalin hubungan, pada tahun 2015 mereka akhirnya menikah. Pada saat itu Fitriani ini juga masih ABG banget teman-teman. Dia ini masih berumur 14 tahun. Sedangkan si Nuhan ini udah berusia 31 tahun. Jadi selisih jauh banget ya usianya. Setelah menikah, Nuhan ini mengajak istrinya si Fitriani ini untuk pulang ke kampung halamannya. Dan selama menjalani kehidupan sebagai suami istri, mereka ini tinggal di rumah peninggalan orang tua Nuhan yang terletak di desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Setelah beberapa tahun menjalani pernikahan, mereka ini dikaruniai 2 anak yang masih kecil. Namun tepatnya pada tahun 2021, rumah tangga Nuhan dan Fitriani mulai diterpa badai dalam mengarungi pernikahan. Sejak saat itu hubungan mereka ini mulai retak. Hal itu dikarenakan Nuhan beberapa kali memergoki Fitriani berselingkuh. Ya mungkin usia Fitriani pada saat itu kayak menginjak 20 tahun ke atas ya teman-teman. Sedangkan dia kan usia pernikahannya masih sangat kecil, 14 tahun ya kan. Mungkin dari situlah timbul rasa Fitriani ingin mencoba berselingkuh atau mencari cinta yang lain. Pertengkaran hingga KDRT pun kerap terjadi di antara mereka berdua, hingga membuat Fitriani ini kerap pergi dan jarang pulang ke rumah. Akhirnya karena tidak tahan dengan istrinya yang tak mau pulang, Nuhan mengajak kakak iparnya ini yang bernama Subagio untuk mencari Fitriani dengan mendatangi seorang pria yang diduga sebagai selingkuhan Fitriani. Secara kebetulan juga, Fitriani yang belum juga kembali ke rumah itu rupanya berada di sana bersama pria tersebut. Namun untungnya mereka ini tidak sampai bertengkar hebat ya teman-teman. Di sana Nuhan hanya berusaha membujuk istrinya agar mau kembali ke rumah. Namun ternyata Fitriani menolak ajakan tersebut dan beralasan sudah lelah terus-menerus bertengkar dengan Nuhan. Dari sikap dan gelagatnya si Fitriani ini terlihat jelas bahwa Fitriani ini memang lebih memilih pria selingkuhannya daripada kembali bersama Nuhan suaminya. Akhirnya Nuhan merelakan keputusan istrinya untuk berpisah. Namun dengan syarat hak asuh anak harus jatuh di tangan Nuhan. Fitriani pun setuju dan mereka pun sepakat untuk berpisah. Meski sudah bercerai, Fitriani tetap ingat dan peduli terhadap anak-anaknya. Beberapa kali ia ini masih mengunjungi rumah Nuhan untuk bertemu anak-anaknya, meskipun kadang ya dilakukan secara diam-diam. Namun setelah itu, sejak Oktober tahun 2021, keluarga Nuhan dan warga sekitar tidak pernah lagi melihat sosok Fitriani. Bahkan sudah lebih dari 2 tahun terakhir, keluarga serta tetangga tidak ada yang curiga, karena mereka juga sudah tahu ya jika Nuhan dan Fitriani sudah berpisah. Di kesempatan lain, Subagio juga pernah menanyakan keberadaan Fitriani kepada Nuhan.
Kenapa ini Fitriani tidak mengunjungi anak-anaknya, ya kan? Namun Nuhan hanya menjawab jika mantan istrinya mungkin berada di Surabaya bersama suami barunya. Sementara itu, selama 2 tahun terakhir keluarga Fitriani yang tinggal di Kabupaten Konawe Selatan juga terus-menerus berusaha menghubunginya, namun tidak pernah mendapatkan respon. Menurut kakak Fitriani, adiknya juga pernah menelpon keluarganya untuk menceritakan jika suaminya sering melakukan KDRT. Dan terakhir kali Fitriani menghubungi keluarganya ini, ia meminta nomor kartu keluarga dan surat pindah. Tetapi setelah itu tidak ada kabar lagi dari dirinya hingga 2 tahun terakhir. Keluarga Fitriani juga pernah menanyakan kepada Nuhan mengenai keberadaan Fitriani, namun jawabannya selalu sama. Nuhan hanya menjawab jika Fitriani ini pergi ke Surabaya bersama pria lain. Keluarga dan warga sekitar pun percaya begitu saja ya dengan cerita Nuhan jika istrinya kabur dengan laki-laki lain ke Surabaya. Namun, semua itu hanyalah kebohongan yang dikarang oleh Nuhan. Dan akhirnya terungkap sudah di mana keberadaan Fitriani selama ini. Semua ini bermula sekitar bulan September 2023. Nuhan ini tiba-tiba memutuskan untuk menjual rumah warisan dari orang tuanya itu kepada kakak iparnya yang bernama Sugeng Riyadi. Meskipun rumah tersebut sudah berpindah tangan ke Sugeng Riyadi, Nuhan sempat melarang Sugeng untuk masuk ke sebuah kamar yang terkunci dengan alasan jika di kamar itu sebagai tempat benda pusaka. Namun Sugeng dan istrinya tidak menganggap serius hal tersebut ya. Singkat cerita, setelah 2 bulan berlalu, tepatnya pada hari Selasa 21 November 2023, Sugeng ini berencana merenovasi dan menempati rumah yang baru dibelinya dari Nuhan. Rasa curiga terhadap kamar terkunci yang diingatkan oleh Nuhan membuatnya semakin penasaran dan mencoba mengintip dari luar jendela, di mana ia melihat ada gundukan material cor yang tampak mencurigakan. Karena merasa penasaran, Sugeng meminta bantuan dari pekerja bangunan yang akan merenovasi rumahnya untuk membuka gembok kamar itu. Setelah berhasil masuk, mereka ini mencoba untuk membongkar lantai yang telah dicor ya. Setelah proses pembongkaran selesai, mereka ini menemukan sebuah kerangka manusia yang sedang meringkuk di dalamnya. Melihat penemuan itu, Sugeng dan para pekerja yang berencana melakukan renovasi rumah sangat-sangat terkejut ya pastinya. Sugeng segera melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT yang kemudian meneruskan laporan itu ke kantor polisi. Berita penemuan ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, memicu rasa penasaran banyak warga yang datang berbondong-bondong ke lokasi kejadian untuk melihatnya. Polisi yang menerima laporan tersebut segera mengerahkan anggotanya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Setibanya di lokasi, mereka ini menemukan jasad yang telah menjadi kerangka. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan bersamaan dengan jasad tersebut. Di antara lain adalah anting-anting, kaos merah, kaos putih, potongan kayu, bongkahan beton, dan selimut. Pihak kepolisian menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan korban kemungkinan besar seorang perempuan berdasarkan barang bukti yang ada. Selanjutnya, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi oleh tim medis guna memastikan identitas korban tersebut. Setelah tim Polres Blitar melakukan penyelidikan, mereka akhirnya dapat mengungkap identitas korban yang bernama Fitriani, seorang wanita asal desa Lawaila, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dan ternyata sekaligus istri dari Nuhan. Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, polisi pun mulai mencurigai pemilik rumah lama, yaitu si Nuhan, suami dari Fitriani. Polisi kemudian menginterogasi Nuhan terkait hal itu, dan benar saja rupanya Nuhanlah penyebab misteri hilangnya Fitriani selama 2 tahun terakhir. Nuhan mengaku tega melakukan hal itu karena merasa dikhianati oleh istrinya yang memilih untuk berselingkuh dengan pria lain. Peristiwa ini dimulai sekitar 2 tahun yang lalu sebelum penemuan jasad Fitriani, tepatnya pada bulan Oktober 2021. Pada waktu itu, Fitriani kembali ke rumah untuk menjenguk anak-anaknya.
Entah ya bagaimana, keduanya ini tiba-tiba terjadi sebuah percekcokan. Nuhan yang merasa jengkel dengan istrinya karena lebih memilih pria lain, dalam keadaan emosi yang sangat memuncak, Nuhan mengambil sebatang kayu dan menganiaya istrinya hingga tergeletak. Setelah Nuhan memastikan Fitriani tidak sadar lagi, ia mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke dalam kamar agar anak-anak mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Dia kemudian menutup pintu rumah. Dengan sebuah selimut, Nuhan membungkus tubuh Fitriani dan menggali lubang sedalam 1,5 meter di dalam kamar itu. Lalu ia memasukkan tubuh istrinya ke lubang itu dan menguburnya dengan posisi duduk. Setelah itu, Nuhan mengunci rapat-rapat kamar tersebut dan melarang siapapun untuk memasuki kamar itu. Setelah 1 tahun berlalu, Nuhan akhirnya berencana menjual rumah tersebut. Agar tidak ada yang curiga, ia pun mengecor kuburan Fitriani yang berada di dalam kamar itu. Ia berusaha menutupi perbuatannya dengan sempurna, hingga akhirnya ditemukan oleh kakak iparnya setelah membeli rumah itu. Akibat perbuatannya, polisi pun menetapkan Nuhan sebagai tersangka atas peristiwa pembunuhan istrinya sendiri. Satreskrim Polres Blitar juga sudah berkoordinasi dengan Polsek Konda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberitahu keluarga Fitriani tentang peristiwa itu. Saat pertama kali mendengar peristiwa yang menimpa Fitriani, keluarga ini merasa terkejut dan tidak percaya jika suaminya tega melakukan hal itu. Bahkan sang ayah sempat menangis dan terpukul atas kepergian anaknya dengan cara yang seperti itu. Saat dihadirkan di persidangan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, Nuhan hanya bisa menunduk dan menantikan hukuman yang akan diberikan kepadanya. Atas perbuatannya, Nuhan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kisah ini menjadi pengingat bahwa konflik dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara saling mendengarkan dan memahami sudut pandang satu sama lain. Menuruti emosi hanya akan memperburuk masalah dan merugikan banyak pihak, terutama anak-anak yang menjadi korban secara tidak langsung. Sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Tentunya masih banyak ya detail yang belum aku ceritakan dalam video ini. Dan jika kalian mau mengkoreksi ataupun punya pendapat yang lain, tulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.